kepergian mama sama papa tuh membuat kita malah bersatu, apalagi dengan adanya hadirnya baby yang baru. Muara Enim untuk tampil lebih dulu. Very Tontakur, buat apa nanya pendapat orang? Apa yang nanya pendapat aku? Sudah ada. Itu kan second opinion saja. Oh, second opinion. Karang, emang berani lawan Tuan Takur? Enggak. Second opinion enggak apa-apa, yang penting enggak barang second kayak tuh. Parah banget Kak. Oke, Rifan dan Susi silakan istirahat dulu dan tepuk tangan dong untuk Tri Juningsi dari Sumatera Selatan, Muara Enim ya. 1 juta boleh saya pegang dulu. Oke, jadi kamu datang dari Muara Enim. Tadi datang bareng kakak ya? Kakak tinggalnya di Tangerang, kalau berangkatnya dari Muara Enim sendiri. Oh gitu, kakak boleh berdiri. Ini kakak nomor berapa? 1. Ada berapa bersaudara emang kak? 6 saudara 6 bersaudara. Kakak nomor 1 sudah tinggal di Tangerang. Tangerang bersama dan keluarga. Iya betul. Oke, jadi ketika adiknya datang ke Jakarta, ditemuin lah gitu ya. Iya betul. Tapi kamu dari Sumatera Selatan sendiri. Sendiri. Ini pertama kali ke Jakarta? Ini kedua kalinya. Oke, waktu tamasya ke Binaria. Dari. Oke, dijemput sama kakak kemarin? Enggak juga? Enggak. Ketemu di sini? Iya. Oke, itu nomor 1. Kamu nomor berapa? Nomor 4. Oh, berarti kamu masih ada kakak lainnya? Iya Dan ada. adik masih ada 2? Ada 2. Wow. Untuk apa kamu datang sini? Untuk melunasi biaya pendaftaran pondok pesantren ada yang cowok. Ini keluarga besarnya. Itu bapak. Iya. Ibu yang mana? Udah meninggal. Kak, boleh sini kak. Oh, udah meninggal kapan? Tahun 2022. 2022 dan ini jadi bapak dan anak-anak semuanya. Iya. Maaf, di situ ada di atas ada foto beliau, itu ibu bukan? Iya itu ibu. Masih muda loh ibu. Meninggal kenapa? Darah tinggi udah lama tapi pas Jadi 2022 ibu meninggal, iya betul darah tinggi. iya pecah pembuluh darah tiba-tiba. Innalillahi. Lagi ngapain ibu saat itu? Saat itu karena saya kan jauh, katanya sih ibu lagi ke kebun, terus tiba-tiba pusing kepalanya di tempat orang sedekah. Ya. Ibu bersama dengan siapa di situ? Anak-anak nggak ada yang dampingin? Enggak. Bareng ibu-ibu yang lainnya? Iya bareng ibu-ibu lagi ngobrol. Pingsan? Pingsan. Ya Allah, Terus dibawa ke rumah dulu. Terus enggak apa itu buka-buka matanya belum sadar-sadar gitu. Oke. Berapa lama nggak sadarnya? 2 hari. Tidak sadar sama sekali? Iya. Sempat sadar? Enggak sama sekali. Sampai akhirnya meninggal? Iya, pertemuan terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di rumah sakit atau di rumah meninggalnya? Di rumah sakit. Jadi dari pingsan di tempat sedekahan orang bersama ibu-ibu yang lain, udah blas. Iya betul. Jadi ke kebun dulu, terus langsung ke tempat orang sedekah di situ. Ya Allah. Pingsan. Emang ibu kegiatannya apa? Ibu itu ibu rumah tangga dan juga pedagang. Jadi menjajakan ke pasar itu jualan dari hasil kebun yang ada di Makanya daerah. sebelum ke tempat sedekahan, Iya. kebun dulu. Boleh minta foto keluarga yang tadi lagi? Coba. Kalau bapak aktif kerja apa? Tani Tani sampai sekarang? sampai sekarang. Oke, ini 6 anak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Yang nomor 1 itu kakak ya, Ayu ya? Yang itu bukan. kakak nomor 2. Saya nggak ada di situ. Oh nggak ada. Kok ini ada 6 orang? Yang itu keponakan saya. Oh, anaknya kakak nomor 2. Iya. Oh, makanya dari tadi kayak nggak ada gitu. Oh gitu. Jadi nomor 1 Ayu, nomor 2 itu yang pegang anaknya. Iya. Nomor 3 yang laki-laki tinggi. Nomor 4-nya adalah Tri. Nomor 5-nya yang Ini yang laki-laki juga. bungsu yang perempuan. Iya. Ini foto kapan? Lebaran 2024. Iya ibu udah nggak ada. Nggak ada. Ayu nggak pulang kampung? Enggak.
Enggak. Kapan terakhir pulang kampung? Terakhir pulang kampung itu tahun kemarin cuman sebelum lebaran. Jadi kan kita shift-shiftan, jadi gantian. Kerja apa yuk? Kerja di klinik kecantikan, A. Oke. Ya udah, itu salah satu resiko pekerjaannya ya. Kadang-kadang yang lain libur harus kerja. Tapi Bapak sehat? Sehat. Tapi Bapak kelihatan masih sedih. Mendalam apa di momen-momen itu ya? Iya. Kok bilang Bapak sehatnya sehat banget? Kenapa? Oke. Bapak sudah menikah lagi? Iya. Oke. Bapak sudah bersama dengan keluarga barunya. Jadi yang di rumah sekarang siapa aja? Anak-anak aja? Iya, saya sama kakak yang nomor 2 itu. Sama adik-adik, tapi sekarang adik udah di pondok. Yang pesantren itu yang mana? 2, yang cowok sama yang cewek. Oh, perlu biaya. Kamu yang mencari biaya tersebut. Kakak cowok, ayu-ayu, kakak. Kerjasama semuanya. Iya, kerjasama. Kompak. Makanya kamu datang sini ingin ikut menyumbangkan dan kemampuan kamu. Meringankan. Ini ada, oh iya tuh ikut tapak suci itu kalau nggak salah ya. Ini di pondok. Iya, Jarang ketemu dong. jarang. Aduh, insya Allah. Jadi ini sekarang keluarga tuh nyebar ya. Yang ini di mana, itu di mana. Ya itulah hidup ya. Emang pada momennya harus mandiri sendiri-sendiri. Tapi tetap terikat dalam persaudaraan. Kamu Tri sehari-hari bernyanyi juga? Iya, nyanyi juga kalau libur. Ini sekarang masih mahasiswi. Oh, kamu kuliah juga? Iya. Jurusan apa? Jurusan administrasi bisnis. S1? Iya, S1. Udah semester berapa? Udah semester 5. Aduh, bentar lagi 2 tahun lagi lah ya. Iya, 3. Ya, mudah-mudahan lebih lancar. 2 tahun, betul 2 tahun lagi. Kecuali kalau kamu agak-agak diulur-ulur bisa. Jadi untuk biaya adik pesantren. Iya. Buat apa lagi? Untuk bayar UKT nanti biar bisa meringankan beban kakak. Dimanapun gak enak ya. Iya. Mau ngomong apa ke kakak? Ke Ayu? Ayu. Makasih banyak. Kita saling merangkul satu sama lain. Maaf, Ningsi belum bisa balas jasa kalian. Insya Allah tuh. Aduh, ini emang perjuangan ya. Ya mudah-mudahan almarhumah di sana udah hidup Amin. tenang, nggak sakit lagi. Iya, tapi Ningsi sampai sekarang semangat nyanyi biar bisa wujudin impian almarhumah mama untuk bisa lihat Ningsi di panggung nasional. Dan malam hari ini diwujudkan. Iya, tapi nggak bisa lihat langsung. Mamanya sudah nggak ada ya. Iya, betul, A. Sebelum mama pingsan itu kan pernah ngomong ke adik, katanya nanti kalau misalkan adik tampil di panggung besar, nanti bapak yang ngomong, mama nggak bisa ngomong, mama lihat aja katanya. Nggak, udah ngomong gitu? Iya. Minggu sebelum. Iya. Pernah ngomong gitu? Sudah ada tanda-tanda. Kok kayak firasat ya? Dan betul terwujud. Alhamdulillah. Bapak lagi nonton, mama Nonton di sana. ya. Tampil yang bagus satu malam hari ini ya. Insya Allah. Ini pertama bismillah. kali kamu tampil di TV nasional. Iya, pertama kali. Dan pasti Ayu di sana juga ngelihat mimpi almarhumah lagi diwujudkan. Sudah siap berjuang ya? Bismillah ya. Pilih dangdut mania atau dadakan. 3, 2, 1. Bismillah, dadakan. Dadakan. Wow.
Pelukan dulu deh, kuatkan. Jangan nangis lagi. Sudah, oke. Siap. Silakan. Sini Tri, Ningsi sini. Yang bagus ya. Kamu panggilan itu Tri atau Ningsi? Kalau di dusun Ningsi ya. Ningsi? Iya. Aku panggil Ningsi aja ya. Boleh. Biar makin terkenal Ningsi dari Sumatera Selatan. Amin. Muara Enim, betul? Muara Enim. Yuk kita sambut penampilan dari Ningsi. Semangat Ningsi. Mimpi almarhumah pun diwujudkan. Tuh. Pasti bahagia banget beliau ya jika masih ada. Amin. Anda bisa komunikasi. Mau menyampaikan apa ke Ibu? Ma, alhamdulillah. Impian Mama bisa terwujud. Mau lihat Ningsi tampil di TV nasional. Amin. Dan ini juga hasil dari doa almarhumah pastinya. Iya. Walaupun tadi ada satu buzzer tampaknya diketukan, betul teh? Tata ikut sedih juga ya? Iya. Sebenarnya gak kepengen mencet buzzer, cuman Mama sebagai juri harus suportif. Kalau aku denger cerita dia, mereka bertujuh, gak ada mama, berenam, gak ada mama. Hanya ada ayah, tapi ayah sudah punya keluarga lain lagi. Kayak relate sama kehidupan aku. Aku tuh almarhum ayah udah gak ada dari kita masih butuh sekolah. Tapi alhamdulillah aku bekerja untuk menyekolahkan kakak, adik-adik sampai mereka menikah. Mudah-mudahan Tri dan kakaknya juga akan bisa merealisasikan apa yang menjadi cita-cita dari kalian semua. Amin. Ya. Bismillah, ada jalannya. Kamu nyanyinya bagus. Ini lagu yang gak gampang. Terima kasih, Ma. Kamu tadi habis nangis. Gak banyak penyanyi yang bisa menyelesaikan nyanyian ketika kita habis menangis. Tapi kamu bisa walaupun masih ada kekurangan. Bismillah, akan banyak panggung di Palembang nanti. Dan sekolah kamu sukses ya. Amin ya Allah. Terima kasih, Mama. Ketika kakaknya Ayunya tadi bersama dengan Ridwan, Mayang tadi sampai nangis banget, kenapa? Iya. Dengar cerita dari Ningsi tadi, kakaknya bekerja sama gitu, A. Maksudnya nggak egois buat mikirin diri sendiri. Aku cuma mau bilang selalu sayang terus, bareng-bareng. Ketika keluarga saling tolong menolong di situasi apapun, itu keberkahan yang luar biasa. Ada juga keluarga kadang-kadang ketika ditinggal meninggal salah satu orang tuanya atau dua-duanya, justru pecah belah hanya sebatas urusan warisan. Tapi justru mereka ketika ditinggalkan oleh orang tua, justru tampaknya semakin erat. Justru mereka saling bantu satu dan yang lainnya. Terima kasih cerita keluarga yang indah sekali. Yang sudah berkeluarga bukannya tidak punya kebutuhan, pasti banyak. Tapi bersyukur pasangannya masing-masing memberikan kebebasan untuk membantu adik-adiknya. Terima kasih sudah cerita di sini ya. Sama-sama. Tuan Takur dengan satu buzzer. Ada yang mau disampaikan? Silakan.
Saya sangat memahami apa yang dirasakan oleh Mama Isda dalam posisinya sebagai seorang ibu. Melihat Ningsih dengan ceritanya bernyanyi, berusaha menghayati lagu yang dia nyanyikan. Mama Isda pasti sangat tidak ingin menekan buzzer. Tapi sebagai juri, secara profesional, dia harus tetap menjalankan tugasnya. Saya juga tadi melihat di monitor saya, Karen Delano matanya berkaca-kaca begitu terharu. Karen, apa yang kamu rasakan dengan lagu yang dinyanyikan Ningsih tadi? Macam-macam. Sosok ibu. Saya cuma berdua sama adik saya juga perempuan. Perjuangan kami adik kakak juga tidak mudah. Saya sama adik saya juga sempat tidak begitu akur. Begitu banyak cerita. Kepergian mama sama papa tuh membuat kita malah bersatu, apalagi dengan adanya hadirnya baby yang baru. Jadi Tuhan mengantarkan ada baby dari adik saya, itu yang membuat kami jadi lebih bersatu. Tadi Mayang bilang tetap sayang, tetap jaga. Karena AA Irfan juga bilang terkadang ketika orang tua gak ada malah bisa jadi menjauh karena satu dengan yang lainnya sibuk dan punya kepentingannya masing-masing. Yang buat saya terharu, kita bisa melihat cinta begitu besar antara adik dan kakak. Semoga ini menjadi pesan buat semua yang nonton DMD Panggung Rezeki, bahwa cinta siblings, cinta adik kakak itu tidak boleh terpisah. Terima kasih semuanya untuk pembelajaran ini. Ningsih, saya yakin ibu kamu sangat bangga dengan apa yang kamu lakukan malam hari ini. Tugas kamu selanjutnya adalah mewujudkan mimpi dia yang lain. Kamu harus sukses. Dan kalian sebagai keluarga harus tetap punya ikatan yang kuat. Satu buzzer, semoga rezeki dari saya bermanfaat untuk kuliah kamu. Saya kasih kamu 6 juta rupiah. 6 juta rupiah untuk Ningsih. Tuhan takut. Terima kasih ya. Salam buat anggota keluarga yang lainnya ya. Dan tetap hormati juga bapak kalian ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Ningsih, Sumatera Selatan. Pasuruan tuh Jawa Timur. Kamu emang penyanyi banget. Enggak banget sih, ya penyanyi aja. Penyanyi aja. Iya. Ya bener, lagi si AA pertanyaan Maksudnya penyanyi banget itu bisa semua genre banget tuh, sehari-hari tuh nyanyi terus. Dangdut atau semua genre? Ada yang enggak bisa juga. Ada yang bisa, nggak bisanya apa? Itu kayak campur sari. Nggak bisa justru. Iya kan kayak suara sinden gitu loh kan. Gitu. Coba. Ora bisa, A. Coba dulu. Nggak bisanya dia mungkin bagusnya Fanny. Iya benar. Iya juga. Coba. Coba. Dadi wong atiku nalikane sepisan katamu wong bagus dadi lagu muda ati rintan siang dan Cukup. Bagus. Coba sekarang lihat ke belakang. Coba kamu nyanyi. Lingsir wengi. Udah suruh ngadep. Untung gak malam Jumat kan. Serambi. Kanaya kamu tuh umur berapa? 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun suaranya udah bulet. Emang kamu masih sekolah dong? Iya masih sekolah. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. 2 SMP? Ya. Jadi kamu belajar nyanyi dari umur berapa? Saya itu
dulu belajar nyanyi tuh dari umur berapa ya? Kalau nggak salah itu kelas berapa gitu. Masih SD. Iya, Kata dia, pokoknya masih umur SD. berapa gitu, kalau kelas itu kelas berapa gitu, nggak tahu. Namanya juga 15 tahun bocil ya. Sekecil itu pokoknya ya. Iya. Nggak kecil sekali, sedang. Segini-gini ada, segini-gini. Ya itu ada. Kamu tuh cita-cita pengen jadi apa? Cita-cita saya pengen menjadi bos skincare yang sukses. Ini unik banget loh. Kenapa kamu pengen jadi bos skincare? Soalnya biar saya nanti jadi cantik, yang beli skincare saya juga jadi cantik juga. Sebentar, Ya. sebentar. Kan kamu udah cantik. Betul kata Teis, ini kamu sudah cantik. Siapa yang bilang kamu gak cantik? Ada? Hah? Iya. Siapa yang bilang kamu gak cantik? Orang. Teman, Iya, pokoknya orang lah. banyakan. Iya. Nyebut ke cantik gimana? Katanya kan dulu itu pernah sama adik, dibandingin sama adik gitu. Kamu punya adik, Iya. dibandingin sama adik kamu. Emang kenapa Iya. adik kamu? Adik saya katanya lebih cantik dari saya. Masa ngomong gitu? Iya. Terus denger gitu kamu sedih dong? Iya sedih, sakit hati Pol. Iya. Emang menurut kamu pribadi orang sampai ngomong adik kamu lebih cantik tuh karena apanya? Kan dulu kan adik saya masih ginuk-ginuk. Masih kecil lucu-lucunya, cantik-cantiknya gitu. Masih ada bedak pupur. Tuh. Jadi masih kelihatan fresh baby. Oh gitu. Iya. Dibanding-bandingin adiknya kok cantik, kakaknya kok gitu-gitu. Iya. Kesel gitu. dong. Kesel? Ya kesel. Iya, Ngedumel kamu. Bete kamu digituin. Iya. Sempat marah gak kamu digituin? Enggak marah, cuman kayak gimana ya sakit hati aja gitu, dibilangi kayak gitu. Terus yang kamu lakukan apa ketika orang ngomong gitu? Saya diem aja, terus saya ke rumah, pulang ke rumah saya ceritain ke ibu sama ayah. Terus? Terus katanya gini, wes kak gak usah didengeri kok ngono gitu. Sama kayak, wes gak popo gitu. Bapak, berdiri Pak, mohon maaf. Anaknya sempat dibilang gitu sama orang-orang. Iya. Bapak walaupun ngomong gak apa-apa, tapi pasti Bapak juga ikut sakit hati, betul? Ya tentunya. Tentu. Tapi Bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Ya paling cuman bilang ya yang penting sabar lah. Ya. Nah, ngomong aja sekarang Pak. Coba sampaikan kepada anak Bapak. Ya untuk Kanaya cantik itu bisa dibuat cantik. Apalagi zaman semakin modern, semua bisa berubah. Yang pasti kamu akan sukses, semua bisa berubah Kak. Amin. Tuh. Menurut kamu, jujur. Menurut kamu ya, kamu merasa gak cantik karena apa? Mungkin karena saya hitam, terus bibir saya besar kan kalau hitam terus bibirnya besar agak aneh gitu. Kata siapa? Ih, kata siapa? Saya. Kanaya dengerin Mama Iis ya. Sekarang itu orang-orang malah lebih seneng lihat orang yang kalau nih kita bilang kulit kamu itu adalah eksotis. Orang bibirnya sekarang pengen bibir kayak kamu. Nih kayak sebelah Mama Iis di filler. Tapi itu benar. Kamu udah cantik di sana. Benar. Nak. Itu sebelahnya mama yang mana? Yang kiri atau kanan sebelah sana? Anda laki-laki berbaju pink. Gue kan. Jadi Kanaya tuh bibirnya udah seksi tanpa buatan. Gak usah minder sayang. Iya, Karen Delano sampai nyari tawon digitu-gituin. Ya kan? Ya. Coba Darren lu lihat deh. Sini Karen. Kanaya, sedikit aku ingin bercerita. Di zamanku ketika aku baru lulus jadi fashion designer. Ada satu fashion designer hebat sekali yang dimiliki sama Indonesia namanya Kanaya Tabita. Iya bener. Kemana Dan tuh Kanaya orang? punya prestasi sangat luar biasa. Nama kamu sudah nama bintang.
Dan aku sebagai fashion stylist yang juga begitu banyak ketemu sama perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, saya selalu bilang bahwa Indonesia kekayaannya adalah dari warna kulit perempuan yang berbeda-beda. Ya. Ya, kuning langsat, putih, cerah, bahkan sampai kalau kita ke Papua, kita ke Maluku, kita ke NTT, kita melihat perempuan-perempuan begitu cantik dan indah dilihatnya. Cantik itu bukan berarti bukan putih. harus selalu putih. Iya. Betul. Yang putih ada yang cantik, yang tidak putih juga cantik juga. Betul sekali. Kalau semua putih, kurus, tinggi, apa bedanya sama bihun? Lucu kali loh Tapi ya, Kanaya, kita juga punya satu artis, memang artis pop, namanya Novia Bahmit. Ya. Novia juga Bahmit suaranya. sangat luar biasa Betul. juga. Bahkan Denada juga. Denada juga. Dia kulitnya Bahkan tidak putih. Model internasional yang dari Indonesia. Sawitri. Nah, Sawitri juga dijelekin, dibully di Indonesia. Tapi sekarang terpampang nyata di majalah ternama dunia Vogue Magazine. ya Ya, tapi Tuan Takur, tadi kan Tuan Takur meminta Kanaya lebih dahulu. Aku mau memberikan banyaknya inspirasi ke Kanaya.